Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita penuh dengan sukacita sekalipun kita masih ada dalam kondisi pandemi, tetapi oleh karena kasih dan setia Tuhan kita boleh ada saat ini. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sudah siap di rumah masing-masing. Kita akan masuk bersama dalam persekutuan pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita bersama teduh. Firman Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Biarlah melalui pujian kita pada pagi hari ini, kita rindu untuk dipuaskan. Jiwa kita dipuaskan. Kita lapar dan haus akan kebenarannya dengan persekutuan bersama Allah kita. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama kita mengangkat pujian. Rindukan kau hari ini bagi semua berkat-Mu. Dan saya yakin percaya, Bapak Ibu dan jemaat, kita rindu untuk menikmati berkat persekutuan yang ada. Biarlah dengan sukacita kita memuji Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam hidup kita. Rindukan kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang benar. Dipenuhi hari ini hatimu, terbang kami adalah seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Katakan bahwa biarlah Roh kosong dari tanah liat. Bawalah biarlah kau kosong dari tanah liat, suci dengan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, memberi hadiratnya. Dipenuhi hari ini hatimu, terbanglah biarlah seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti cara yang mengalir atas kawin. Seperti orang yang mengalir alirannya selalu, demikianlah hikmat-Mu. Janji-Nya tepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini hatimu, terbanglah biarlah seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini hatimu, terbanglah biarlah seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita. Baik Bapak Ibu dan jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri. Mari bersama kita ada dalam ucapan syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini dengan berkata, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Biarlah melalui pujian kita pada pagi hari ini kita dapat menyenangkan Dia, Allah yang hidup, Allah yang menjadikan kita, dan hanya bagi Dialah segala kemuliaan. Ku datang ke hadirat-Mu membawa
Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami mau naikkan padamu ya Tuhan. Oleh karena besar kasih setiamu dinyatakan atas kami di dalam hari-hari hidup ini yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih kami mau mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Hari yang Tuhan asingkan kepada kami semua anak-anak-Mu. Untuk semua kami boleh masuk dalam persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Untuk memuji menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu. Mari ya Tuhan, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau melihat kepada setiap kami umat-Mu. Sekiranya ada pada kami kesalahan pelanggaran yang kami buat di dalam kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan kiranya turun atas kami. Pengampunan yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan semua kami. Kiranya Tuhan sucikan kami. Sehingga tidak ada yang menjadi pembatas pada saat ini ketika kami menyembah Tuhan. Ketika kami masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan pada saat ini Bapa. Mari Tuhan memberkati semua umat-Mu yang ada di tengah-tengah keluarga-keluarga, rumah-rumah masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka semua. Tuhan menguasai dan memimpin mereka semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian di dalam melayani Engkau. Baik yang bermain musik, yang memandu, yang singer, yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai dan memimpin kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membawa ibadah kami pagi hari ini ke dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kiranya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah membuka kita di dalam doa. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita mau bermazmur bagi Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena Allah kita dahsyat. Mazmur yang terambil dari mazmur kita pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur nomor 91. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sidang jemaat di rumah masing-masing membaca ayatnya yang genap. Setelah pembacaan kebenaran firman Tuhan, kita sambung dengan pengakuan iman. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop dalam lindungan Allah, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jemaat akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan murahnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan kotor tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan
akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya bersama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dan padaku. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kondisi kita yang masih seperti ini, kita tetap berharap kepada Tuhan, karena dialah tempat perteduhan kita. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan iman dan pengharapan kita di tengah-tengah kehidupan yang bergelora. Kita akan mengangkat pujian, Tuhan Kau sempurna. Hanya Dialah Allah yang sempurna, yang telah memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri dengan kita melantunkan pujian ini. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita dilawat oleh firman, sebab firman-Nya adalah kekuatan bagi kita. Tuhan, Kau sempurna. Sungguh Tuhan, Kau adalah Allah yang sempurna. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku.
Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga kami, Tuhan yang memelihara kami di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan pergumulan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mempelajari firman-Mu, supaya kami mengerti dan iman kami bertumbuh kuat di tengah pergumulan ini Tuhan. Hamba yang berdiri adalah manusia biasa, maka itu sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kiranya kekuatan Allah yang akan menyertai kami di dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk semua jemaat yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberikan hati dan pikiran kami terfokus untuk melihat kebenaran ini, sehingga kami boleh kuat di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua terus dalam keadaan baik-baik saja. Kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih tetap berada di peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Kita masih tetap ada di topik yang sama. Kita akan belajar, yaitu di dalam kitab Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ini hanya dicatat oleh Injil Lukas. Di kitab-kitab Injil yang lain tidak dicatat, tetapi hanya Injil Lukas yang mencatat sangat banyak tentang peristiwa ini. Dan dia juga mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama kalau kita membacanya. Namun kita akan terus belajar di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kalau kita menyediakan waktu kita untuk merenungkan bagian-bagian ini, begitu kayanya kebenaran firman Tuhan, begitu luasnya kebenaran firman Tuhan, yang ketika kita menyediakan waktu untuk merenungkan, maka kita akan menemukan kekuatan-kekuatan hari-hari ini untuk menjalani itu dengan penuh sukacita, penuh hati yang tenang, dan penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa-peristiwa ini sangat berkaitan, mulai dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Ini peristiwa yang satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tetapi Bapak Ibu tahukah bahwa ketika peristiwa-peristiwa ini, kondisi yang terjadi pada waktu itu, bahwa kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28, ketika Yesus bangkit sudah mulai ada dusta di sana. Dan kalau kita baca juga Markus pasal 15 ayat 10, di sana Yesus diserahkan itu oleh karena dengki orang-orang pada waktu itu terhadap Yesus. Dan peristiwa-peristiwa ini pun terjadi. Maka itu Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk melihat kembali di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Nanti kita juga akan lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Mari saya ajak kita membuka Alkitab Bapak Ibu dan perhatikan firman Tuhan, kata demi kata yang penuh dengan pengertian yang dalam di dalam pembacaan itu. Saya mengajak kita untuk melihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh ikuti dan boleh mencermatinya dengan baik.
Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berdoa di dalam bait Allah dan mempermuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu baca hanya begitu-begitu saja dan tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mungkin hanya menemukan sebagian kebenarannya. Ketika Bapak Ibu baca, pasti itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Tetapi dari pembacaan ini mulai 50, 51, 52 dan 53, itu rahasianya sangat besar, sangat banyak. Disitulah pengertian-pengertian yang Tuhan mau ajarkan kepada kita tentang bagaimana ketika dia naik dan apa yang dia mau memberitahukan kepada kita. Dan kalau Bapak Ibu hanya baca begitu saja, Bapak Ibu tidak akan temukan apa rahasia. Kenapa Yesus mengatakan ayat-ayat ini ketika dia terangkat? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan bahwa ketika Yesus lahir, lalu dia mati, bangkit dan naik, itu kondisi pada waktu itu memang tidak ada kesukaan orang itu. Mulai kondisi itu mulai terjadi penganiayaan, ketidaksenangan, kedengkian terhadap Yesus. Dan peristiwa itu sampai Yesus naik pun itu terjadi pada waktu itu dan tidak berubah kondisi itu. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya dan juga di dalam kitab Injil Matius dan Markus, bahkan Yohanes, Bapak Ibu akan temukan di sana. Namun saya mau mengajak untuk kita melihat ayat yang ke-50. Di sana dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, itu di sana dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Tetapi kalau kita lihat di dalam pembacaan ayat 50, di situ dikatakan dekat Betania. Jadi ini sesuatu yang tidak sama. Tetapi itu bukan berarti bahwa Bukit Zaitun itu tidak ada di dekat Betania. Namun itu dijelaskan di dalam Lukas pasal yang ke-18, 19 ayat 29. Di sana dikatakan ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Jadi ternyata Bukit Zaitun itu berada dekat Betania. Jadi tidak jauh gitu, sama saja di atas. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita mau pelajari dari sini? Ketika Yesus mengatakan dekat Betania, di dalam gulungan Laut Mati, ada memberitahukan bukti bahwa Betania itu merupakan daerah penderita orang-orang kusta. Dan Yesus pada waktu melewati malam terakhirnya di desa itu sebelum masuk ke Yerusalem. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Dan di Betania itu juga tempat Yesus dikurati sebagai persiapan penderitaannya, persiapan penguburannya. Di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Maka Betania itu berhubungan dengan penderitaan. Betania itu berhubungan dengan penganiayaan, kesakitan, sesuatu kedukaan. Itu Betania. Maka itu ada seorang penafsir namanya Mate Henry, dia berkata berhubungan dengan Betania. Dia katakan Betania itu adalah rumah kedukaan, rumah penderitaan. Dengan begitu, orang yang ingin masuk ke surga harus naik dari rumah penderitaan, rumah kedukaan, atau harus melalui kesengsaraan terlebih dahulu sebelum mereka merasakan sukacita. Maka itu Bapak Ibu, ketika Kristus menyampaikan ayat yang ke-50 ini, dia tidak hanya sekedar menyampaikan seperti itu, tetapi dia mau memberitahukan bahwa kalau engkau mau menikmati sukacita, engkau harus melalui penderitaan, kedukaan. Dan karena melalui itu
bahwa pada waktu Yesus terangkat, itu orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu orang-orang sedang dianiaya, dikejar-kejar. Orang-orang yang hidupnya berpindah-pindah karena memang kondisinya itu orang-orang Kristen itu dikejar. Maka mereka sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya berkaitan dengan ini. Orang yang mau mengalami sukacita itu terlihatnya ketika dia melalui penderitaan ini. Karena dari proses itu dia akan mengalami sukacita yang penuh. Maka itu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 14, kalau Bapak Ibu baca Wahyu pasal 7, itu ada di sana ceritanya ada sekumpulan orang banyak berdiri di surga. Lalu tua-tua Israel memberitahukan, itu siapa yang ada di sana? Tetapi ada seorang yang berkata demikian. Di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaan yang besar. Mereka ini bisa menikmati sukacita kekal karena mereka bisa melewati penderitaan, kedukaan, penganiayaan, sehingga mereka di dalam penganiayaan pun mereka tetap bersuka cita. Maka itu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah, setiap orang yang mau menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus, Alkitab berkata, hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Maka itu Bapak Ibu, di dalam pembacaan ayat yang ke-50 di sana dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai dekat Betania, rumah penderitaan, rumah kedukaan. Yesus mau memberitahukan itu, bahwa orang kalau mau mengalami, jadi peristiwa yang kondisi yang saya dan Bapak Ibu sedang alami hari ini, wabah yang sedang merajalela, Tuhan izinkan untuk mempersiapkan iman kita, melatih iman kita, supaya ketika masuk di dalam akhir zaman nanti, kita tidak seperti yang dikhotbahkan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Morel minggu lalu. Tidak seperti orang-orang yang akhirnya mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi sombong, tidak mempedulikan hal-hal yang bersifat rohani, saleh, kehidupan yang kudus. Tetapi orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan, mereka layak akan mengalami sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka kenaikan Yesus ke surga, Alkitab berkata, itu disaksikan oleh murid-murid. Pertanyaan saya begini, kenapa hanya ditujukan kepada murid-murid? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13, lalu juga dikaitkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6. Di sana ketika Yesus bangkit, dia memperlihatkan dirinya, dia menunjukkan dirinya kepada hampir kurang lebih 500 muridnya. Tetapi di dalam pembacaan ini, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul, waktu Yesus terangkat ke surga, dia hanya memperlihatkan dirinya kepada 11 murid. Ini sesuatu yang aneh. Kenapa dia tidak tunjukkan dirinya kepada 5.000 orang, 500 orang, tetapi hanya kepada 11 murid? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus 15, saya bacakan ayat yang ke-6. Sebab itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tetapi pada waktu kenaikan Yesus, dia hanya memperlihatkan dirinya kepada 12 murid. Saya akan bacakan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12. Di situ memberitahu, maka kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun dan seterusnya. Ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota dari Bukit Zaitun tadi, ayat 12, mereka di ruang atas tempat mereka menumpang. Lalu 13b di sana dikatakan, mereka itu adalah Petrus 1, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus,
Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simeon, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka ada 11 orang saja. 11 orang ini yang Allah bawa ke bukit Zaitun untuk ketika Yesus terangkat, Yesus memperlihatkan dirinya. Mereka menyaksikan Yesus itu terangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu, Mate Henry katakan, siapa saksi-saksi dari kenaikannya? Ia membimbing murid-muridnya keluar untuk melihat dia. Mungkin ia naik ke surga pada dini hari sebelum orang keluar, karena ia tidak pernah menunjukkan dirinya secara terbuka kepada semua orang setelah kebangkitannya, tetapi hanya kepada saksi-saksi pilihannya. Kenapa hanya kepada 11 murid? John Calvin berkata, sebagaimana setelah kebangkitannya ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang, demikian dia juga tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi-saksi kenaikan ke surga, karena ia menghendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui pemberitaan Injil, bukan melalui apa yang mereka lihat, bukan dengan dilihat dengan mata. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya murid-murid ketika diperlihatkan peristiwa itu, mereka akan kembali dan menceritakan pengalaman yang luar biasa ini, supaya orang percaya Yesus bukan karena melihat mujizat, tapi mereka percaya Yesus karena mendengar berita tentang kenaikan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan dia ke surga. Maka itu Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini kata Yesus kepada Thomas yang tidak pernah percaya. Tetapi dia katakan, engkau percaya karena melihat saya. Tetapi dikatakan kalimat selanjutnya, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Yang dikatakan demikian, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak melihat segala sesuatu peristiwa yang hebat lalu percaya. Itulah yang disebut Alkitab, itu berbahagia, daripada orang yang melihat baru percaya. Itu berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya hari-hari ini banyak pemberitaan Injil, baik melalui YouTube, melalui semua media yang dipakai. Seringkali orang tidak percaya, Bapak Ibu, karena kita harus jujur bahwa orang percaya Yesus itu ketika dia mau melihat mujizatnya. Orang melihat Yesus itu ketika kebutuhannya dipenuhi, ketika dia berdoa itu Tuhan jawab. Tetapi Alkitab berkata, mereka itu tidak dikatakan berbahagia. Kenapa? Karena mereka melihat baru percaya. Tetapi di sini dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 tadi, orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Namun Bapak Ibu perlu kita perhatikan di dalam ayat yang 50b, di sana dikatakan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kata mereka di sini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu Allah memberkati, Kristus mengangkat tangan memberkati, dia tidak memberkati semua orang. Lalu dia memberkati siapa? Bapak Ibu harus tahu, 12 murid adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus. Hanya berkat itu diberikan, atau Yesus mengangkat tangan dan memberkati orang kepada mereka yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus tidak pernah memberkati orang yang tidak pernah percaya, tetapi dia memberkati orang yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya, yang sungguh-sungguh beriman kepada-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka hari ini saya mau bertanya kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka hari ini kesempatan untuk kita datang percaya kepada Dia, sungguh-sungguh beriman kepada Dia. Nanti saya akan tunjukkan setelah orang beriman apa yang harus dikerjakan. Dan 2 hal ini tidak boleh dipisahkan. Mereka harus berjalan bersama. Maka itu ini kesempatan bagi kita untuk membuka hati kita
Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu, saya ini adalah orang-orang yang diberkati. Saya adalah kalian orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya kepada Yesus. Walaupun kondisi ini lagi sulit, mungkin saya tidak bisa makan atau mungkin kekurangan uang, tetapi dalam iman saya tetap orang diberkati oleh Kristus. Kenapa? Baik susah, sulit, senang atau tidak senang, saya tetap menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya kepada Yesus. Maka itu, kalau orang belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, dia tidak akan mungkin diberkati. Dan Kristus tidak akan mengangkat tangannya untuk menumpang tangannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, maka itu kita akan melihat sikap murid-murid ketika meresponi berkat Tuhan. Yang pertama, ketika orang sudah beriman, yang pertama dia harus menyembah kepada Yesus. Bapak Ibu, ada banyak orang yang mengatakan saya hanya menyembah, saya tidak perlu menyembah Tuhan. Tidak. Sikap orang yang beriman, dia harus menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang ke-51 di sana dikatakan, dan ketika dia sedang memberkati mereka, dia terpisah dari mereka dan terangkat. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Yang kedua, ketika mereka itu jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, Kristus memberkati mereka. Yang kedua, mereka pulang dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sukacita ini tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, maka ketika mereka dalam keadaan galau, Tuhan mereka itu mati, dan mereka tidak berpikir bahwa Kristus itu akan bangkit, dan Kristus juga akan berpisah dari mereka. Tetapi Alkitab berkata, Kristus memberkati mereka. Artinya apa? Dia memampukan mereka untuk bersukacita di dalam kondisi yang sulit. Dan itu hanya dikerjakan ketika orang percaya kepada Yesus dan Roh Kudus diberikan di dalam hatinya untuk memampukan dia untuk bersukacita. Jika orang tidak beriman kepada Yesus, dia tidak mungkin bersukacita. Kenapa? Karena Kristus akan naik ke surga, meninggalkan kedua murid. Itu sebabnya mereka bisa pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena Kristus memberkati mereka. Yang ketiga, yang terakhir, buktinya apa? Ketika orang itu sudah percaya, sudah sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Yang ketiga, dia senantiasa, ayat ke-53 terakhir, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang dengan sukacita. Dan ayat 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dia senantiasa, setiap hari, Alkitab, senantiasa berada di bait Allah dan mempermuliakan Allah. Bapak Ibu, hari-hari ini, karena orang sering kali menggunakan live seperti ini, orang malas beribadah di rumah. Orang anggap itu bukan ibadah. Tetapi saya mau katakan, iman itu tidak dibatasi oleh ruang. Orang kalau sungguh-sungguh beriman, dia akan sungguh-sungguh beribadah, dia akan sungguh-sungguh bersukacita, dan dia akan sungguh-sungguh senantiasa beribadah di bait Allah. Kenapa? Karena imannya kepada Kristus. Omong kosong Bapak Ibu, kalau orang mengatakan dia beriman, lalu dia tidak mau menyembah kepada Kristus, dia tidak senantiasa datang di bait Allah dan mempermuliakan Tuhan. Bagi saya belum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus memberkati mereka, tangannya terangkat. Waktu Yesus terangkat, itu sampai hilang, tangannya tetap terangkat. Itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya memberkati kita di dunia ini, tapi ketika dia ada di surga, dia melanjutkan berkat itu kepada kita. Maka itu Bapak Ibu, 3 hal ini, kalau kita sudah punya iman, maka kita harus menunjukkan 3 hal ini. Pertama, dia harus menyembah Tuhan, tidak dibatasi. Yang kedua, mereka harus mengalami sukacita di dalam kondisi yang sulit. Yang ketiga, mereka senantiasa beribadah, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan mempermuliakan Tuhan setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk. Saya akan berdoa untuk firman Tuhan sekaligus doa syafaat. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas kebenaran
sungguh sangat terbatas. Tetapi inti dari kebenaran firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Kalau kami benar belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, maka hari ini Tuhan kami mau membuka hati, memperbaharui iman kami, supaya iman kami hidup dan iman kami dibuktikan melalui 3 hal tadi, supaya kami sungguh-sungguh datang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau dengan sukacita menjalani hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini, dengan penuh sukacita yang diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan. Dan kami juga mau sungguh-sungguh senantiasa berada di bait Allah dan menggunakan hidup kami ini untuk mempermuliakan Allah. Itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang beriman. Bukti iman mereka tunjukkan melalui kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah berhenti, tapi kebenaran ini Tuhan tidak sampai di sini. Kami akan merenungkan kembali Tuhan, melihat kembali ayat-ayat ini, supaya kami semakin kuat di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami mau menaikkan semua pergumulan kami. Kami berada di rumah masing-masing Tuhan. Kami pasti punya pergumulan satu sama lain Tuhan. Keluarga lepas keluarga, masing-masing punya permohonan kepada Tuhan. Kami secara umum sedang menghadapi suatu wabah yang sangat menakutkan. Tetapi kami sungguh sangat percaya Tuhan. Walaupun ada wabah, walaupun ada krisis, walaupun ada kekurangan, sakit, penyakit, tetapi kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau ada jemaat yang sakit hari ini Tuhan, biarlah Tuhan bangkitkan iman mereka dalam kehidupan mereka untuk berpengharapan kepada Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang akan mengalami berkat itu dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, sementara ini Tuhan, kami ibadah secara gabungan yang ditunduk oleh daerah ya Tuhan. Biarlah kami melakukan itu dengan penuh sukacita. Biarlah kami sungguh-sungguh menikmati persekutuan ini Tuhan, walaupun melalui media ini. Tetapi biarlah kami boleh menikmati itu dengan sukacita, dengan mempermuliakan Allah saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong pelayanan yang dikoordinir oleh daerah ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi ketiga jemaat dan juga mungkin akan disebarluaskan. Biarlah mereka menjadi berkat, mereka mengalami berkat ketika melihat tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa untuk semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati ya. Ada kerelaan untuk datang, ada sukacita untuk datang. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, tetapi mereka punya waktu untuk datang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat hati mereka. Juga berdoa untuk media yang sedang dipakai, yang sedang ditangani oleh daerah. Tuhan memberkati ya Bapak, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan nama dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang sedang mengalami ini Tuhan. Ada yang mengalami duka cita karena meninggal oleh karena wabah ini Tuhan. Ada yang mengalami rasa sedih karena mungkin orang kesayangannya ada di rumah sakit. Tetapi hamba berdoa supaya Tuhan kuatkan mereka. Melalui peristiwa-peristiwa ini, melalui wabah ini, kami boleh mengenal, mencari Kristus, sehingga kami boleh mengalami berkat itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada Tuhan. Hari ini yang ada sakit di rumah, ada di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka. Tuhan bangkitkan pengharapan mereka kepada Yesus yang bangkit.
yang memberkati mereka, yang memberi sukacita kepada mereka, yang memberi kekuatan kepada mereka untuk menjalani hidup hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, Tuhan penuhi kebutuhan mereka dimanapun mereka berada. Keluar masuk mereka dalam pekerjaan, dimanapun mereka pergi, mereka bekerja. Tuhan akan sertai mereka. Berikan kebijaksanaan untuk menjalankan semua aktivitas dengan memperhatikan himbauan-himbauan dari pemerintah. Sehingga dengan iman itu juga mereka tidak hanya menolong orang, tapi mereka menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Masih banyak pergumulan kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu. Apa yang tidak kami sampaikan Tuhan sudah dengar, dan Tuhan sudah mengetahuinya. Maka itu ya Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan, kiranya apa yang belum kami sampaikan, Tuhan akan jawab itu sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan syafaatkan doa kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian di dalam Kemenangan Iman nomor 177. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini. Maka itu saya mengajak kita untuk berdiri di rumah kita masing-masing. Kita mengangkat satu pujian di dalam Kemenangan Iman nomor 124, Penawar di Dia. Kesusahan hidup ini
tabib yang masyhur, tabib yang akan menyembuhkan dosa kami, tabib yang akan memberikan kekuatan sukacita kepada kami, tabib yang akan memberkati kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kebenaran ini menjadi berkat bagi kami hari ini, dan kami akan mengalami berkat itu hari ini juga ya Tuhan. Maka itu Tuhan, kami semua sudah berdiri di hadapan-Mu. Sebelum hamba berdoa, kami juga berdoa menyerahkan persembahan ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan pakai untuk kelancaran pelayanan di gereja masing-masing, sehingga pelayanan semakin hari semakin berkembang. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya sukacita, kekuatan, damai sejahtera kiranya menyertai kami ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, anugerah daripada Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan,